Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana proposal dari proyek sistem informasi inventory kios hebat tani. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Di sini kios hebat tani masih menggunakan sistem pencatatan secara manual, sehingga terdapat banyak data yang tidak tercatat. Pengecekan barang di gudang yang masih secara satu persatu, pembuatan laporan kurang efektif dalam perhitungan, atau juga dapat kehilangan dokumen yang masih bentuk kertas atau buku. Untuk deskripsi proyek dan tim kami akan dijelaskan oleh Sukma. Baik, untuk deskripsi proyek kami, proyek sistem informasi inventory berbasis website dengan studi kasus kios hebat tani yang merupakan toko dalam bidang pertanian. Sistem informasi ini menggunakan metode manajemen inventory economic order quantity atau EOQ yang bertujuan memastikan jumlah kesediaan selalu siap dijual. Lalu untuk tim kami sendiri, yang pertama Ahmad Rifki Fauzi yang bertanggung jawab pada back-end dan front-end, lalu Mardika Pedi Wibawa Santoso yang bertanggung jawab sebagai desainer dan front-end, lalu saya Sukma Wiswelani yang bertanggung jawab pada back-end, dan Yesa Zulfin Angelina yang bertanggung jawab pada desainer. Selanjutnya, tujuan proyek kami ada dua. Yang pertama, merancang sistem informasi inventory yang sesuai dengan kebutuhan kios hebat tani dalam mengelola dan mendata barang masuk dan keluar. Tujuan selanjutnya yaitu membuat sistem informasi untuk pengontrolan stok barang, sehingga dapat memantau jumlah stok barang yang ada di gudang, serta menyajikan data tentang barang yang masuk dan keluar, sehingga dapat menghasilkan informasi sesuai kebutuhan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Lutfi. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup proyek ini. Ruang lingkup sistem informasi inventory berbasis website ini dibuat untuk melakukan pengelolaan data barang kios sahabat tani menjadi lebih otomatis dan efisien. Admin sebagai operator utama data masuk dan keluar. Target pasar berupa seluruh masyarakat, khususnya pemasok dan pengelola bidang pertanian. Selanjutnya yaitu strategi yang kita terapkan dalam proyek ini. Menjaga komunikasi dan produktivitas setiap anggota. Kedua, melakukan penjadwalan dan yang tersistematis. Ketiga, pembagian tugas sesuai kemampuan masing-masing anggota. Keempat, bertanggung jawab sesuai tugas masing-masing. Dan selanjutnya adalah permasalahan. Yang pertama adalah pencatatan lebih otomatis dan tersistematis. Dan yang kedua, dengan selesai proyek ini, data dapat disimpan dengan lebih baik. Yang ketiga, pengecekan barang di gudang akan lebih efisien waktu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mardika. Oke, untuk selanjutnya adalah arsitektur sistem. Terdapat dua klien, owner dan admin, yang melakukan request ke web server melalui internet. Dilanjutkan dari web server menuju database server diolah di klien. Dan dari database server direspon ke web server, kemudian web server melakukan respon ke pembina. Oke, untuk selanjutnya adalah timeline. Minggu pertama dan kedua mencari dan merencanakan proyek. Minggu ketiga membuat desain web, minggu keempat, 5, dan 6 membuat front end, minggu ke-7 hingga 14 membuat back end, minggu 15 dan 16 pengujian web. Dan selanjutnya adalah anggaran. Untuk anggaran, hosting domain sebesar 2 juta rupiah, maintenance sebesar 3 juta rupiah, dan akomodasi sebesar 800 ribu rupiah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kami akan membahas tentang profil. Berikut adalah tim kami, yaitu ada Ahmad Rifki Fauzi sebagai programmer back-end and front-end, lalu ada saya Mahasiswa Didi Santoso sebagai desainer dan juga front-end, ada Sukma Gladys sebagai programmer dan back-end, dan Yesa Zulfin sebagai project manager dan desainer. Selanjutnya adalah informasi umum proyek. Nama proyeknya adalah Sistem Informasi Inventory berbasis website studi kasus kios sahabat tani. Sponsor atau kliennya adalah kios sahabat tani sendiri.
Dampak dari proyeknya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan data, memperluas jangkauan bisnis, dan juga meningkatkan branding. Untuk selanjutnya adalah stakeholder, yaitu ada tim proyek, klien, pemerintah, dan kreditur. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Rifki. Nah, untuk tujuan proyek sistem informasi inventory berbasis website ini sesuai dengan kebutuhan kios sahabat tani dalam mengelola dan mendata barang masuk dan keluar. Sistem informasi yang dapat melakukan pengontrolan stok barang di gudang sehingga dapat memantau jumlah stok barang yang ada di gudang serta menyajikan informasi yang sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya adalah objektif proyek. Yang pertama, mempermudah rekap penjualan. Yang kedua, mempersingkat pendataan stok barang. Dan yang ketiga, mempermudah penyimpanan riwayat transaksi. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sukma. Baik, selanjutnya yaitu produk penyerta penyampaian proyek ke user. Yang pertama yaitu terdapat dokumen software development plan, lalu terdapat dokumen test plan, dan yang terakhir dokumen user manual. Selanjutnya untuk ruang lingkup sistem informasi ini sendiri, yang pertama pengelolaan data barang kios sahabat tani menjadi lebih otomatis dan efisien. Yang kedua, admin sebagai operator utama data barang masuk dan keluar. Lalu terdapat target pasar yang berupa seluruh masyarakat, khususnya pemasok dan pengelola bidang pertanian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Baik, untuk timeline proyek ini sendiri, yaitu yang pertama untuk memulai proyeknya tanggal 14 Februari 2023. Yang kedua yaitu dokumentasi perencanaan yang dimulai tanggal 14 sampai 21 Februari 2023. Yang ketiga yaitu pembuatan desain yang dilakukan tanggal 21 sampai 28 Februari 2023. Selanjutnya yaitu pembuatan front end dilakukan tanggal 28 Februari sampai 21 Maret 2023. Untuk yang selanjutnya pembuatan back end yaitu tanggal 21 Maret sampai 9 Mei 2023. Yang terakhir pengujian website yang dilakukan tanggal 9 sampai 16 Mei 2023. Untuk resikonya sendiri ada 3, yaitu tingkat tinggi, tingkat sedang, dan tingkat rendah. Untuk tingkat tingginya ada 2, yaitu masalah kualitas yang kurang sesuai. Yang strategi sendirinya yaitu melakukan perbaikan masalah dan melakukan pengujian ulang. Yang kedua yaitu melakukan keamanan data. Masalah keamanan data. Strateginya melindungi database, mengidentifikasi risiko keamanan, dan melakukan pengujian keamanan. Untuk risiko tingkat sedang yaitu pengerjaan tidak sesuai deadline. Untuk strateginya, mengatur ulang jadwal. Untuk risiko tingkat rendah, yaitu biaya yang lebih anggaran. Strateginya, mengevaluasi kembali anggaran, melakukan prioritas ulang, dan konsultasi dengan klien. Untuk strategi komunikasi, kami melakukan pertemuan tim 1 kali dalam seminggu. Yang kedua, yaitu melakukan pertemuan dengan klien 3 minggu sekali. Yang terakhir yaitu pelaporan berkala atas progres yang dilakukan pada klien. Dan berikut lembar pengesahannya. Yang project manajernya saya sendiri dan sebagai project owner-nya Muhammad Baijo. Terima kasih atas presentasi kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.